Shalom, berjumpa kembali dalam Refleksi Gema di tahun yang baru 2023 ini. Kita bersyukur karena kita boleh ada di tahun yang baru ini, di hari yang ketiga, semua karena anugerah dan kebaikan yang daripada Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan bersama, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena cinta-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada di tahun yang baru di hari yang ketiga ini. Dan kami rindu ya Tuhan, kami mau mulai hari yang ketiga ini berdasarkan atas firman-Mu. Berkati setiap kami, Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Refleksi Gema hari ini bertemakan kebebasan yang bertanggung jawab, diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 8-25, tapi kita hanya akan membaca Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita membaca bagian ini, maka kita akan menangkap suatu kesan yang luar biasa di dalam bacaan 3 ayat ini. Karena di dalam ayat ini kita melihat bahwa manusia itu mendapatkan suatu privilege yang istimewa di hadapan Tuhan. Manusia itu mendapatkan kekhususan daripada Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Tuhan mengambil manusia itu, menempatkan di dalam taman untuk mengusahakannya dan untuk memeliharanya. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa taman itu sudah jadi. Taman itu sudah dicipta oleh Tuhan. Dan kalau dilanjut pada ayat 16, maka kita melihat bahwa taman itu sudah siap untuk manusia tinggalin untuk hidup. Luar biasa sekali. Jadi Tuhan sudah persiapkan dengan luar biasa, baru manusia itu ditempatkan di sana. Nah, di dalam bagian ini kita sebetulnya mau melihat bahwa ada dua hal yang Tuhan anugerahkan, yang berikan kepada kita di dalam kebebasannya untuk kita itu boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, kita itu diberikan kebebasan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita diberikan kebebasan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya kita boleh mengelola, kita boleh merawat. Dan waktu saya membayangkan kalau taman itu ya, pasti taman itu indah sekali. Tuhan yang buat. Pasti itu bunga-bunganya juga begitu indah dan pasti berwarna-warni, dan dikatakan banyak pohon buah di sana. Ya, menarik sekali, dan tentu manusia itu ditempatkan di sana untuk mengusahakan supaya bersih, supaya tertata rapi, supaya bunga-bunganya berbunga dengan lebat, supaya buah-buahnya juga berbuah dengan penuh, dengan melimpah. Wah, luar biasa sebetulnya. Tuhan tempatkan di sana supaya manusia bisa mengusahakan, manusia bisa mengerjakannya di dalam kebebasan yang Tuhan berikan. Yang kedua, Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia untuk bisa hidup di dalam taman itu.
Manusia bisa tinggal, manusia bisa bekerja di sana mengusahakan, tapi juga untuk hidup. Makanya dalam ayat 16 dikatakan, kamu boleh makan semua buah dalam taman itu. Untuk apa? Untuk hidup. Dan semua sudah tersedia. Indah sekali. Supaya kita boleh menikmati suatu kehidupan di dalam seluruh taman itu. Manusia boleh menikmati. Khususnya waktu itu Adam dan Hawa. Tetapi di sana juga diberikan ada batasannya. Satu pohon jangan kamu makan buahnya. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada saat kamu makan, manusia itu akan mati. Nah, menarik sekali di sini karena Tuhan itu memberikan rambu-rambu. Di dalam kebebasan bekerja, kebebasan untuk hidup, tinggal di sana, menikmati makan di sana, tetapi ada aturannya. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Semua sudah diberikan kebebasan. Tapi, jangan makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, manusia ini ketika diperintahkan Tuhan, maka manusia ini diminta untuk bertanggung jawab. Ada kebebasan, tetapi harus bertanggung jawab. Nah, ini sebetulnya menarik karena seperti ada SOP-nya ya. Orang bekerja nih, kamu mengerjakan ini, ada SOP-nya. Nah, bagaimana kamu hidup di sana, ada SOP-nya. Ya, harus tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pada saat kita tahu akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam Kejadian pasal 3 itu Tuhan datang di dalam ayat ke-10 dan 11. Tuhan di sana sebetulnya berkata, memanggil manusia, di mana engkau? Ayat 9. Ayat 10 Adam itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku takut. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan, siapakah yang mengatakan atau memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon itu yang kularang engkau makan itu? Nah, Tuhan di sini meminta pertanggungjawaban daripada manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kita bisa belajar dari bagian ini? Yang kita bisa belajar bahwa setiap manusia ya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita diberikan kebebasan secara khusus. Kita orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah percaya. Kita diberikan kebebasan untuk bekerja, kita diberikan kebebasan untuk berusaha, kita diberikan kebebasan untuk menikmati makanan, menikmati hidup, kita diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk melayani, untuk menjalani hidup ini. Namun, kita harus bertanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan. Saudara, di tahun yang lalu, 2022, banyak kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Berkatnya kepada saudara dan saya. Dan sebetulnya Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Nah, kalau Tuhan bertanya kepada saudara dan saya saat ini, apakah engkau sudah melakukan dengan benar apa yang saya perintahkan dan tidak melakukan apa yang saya larang? Apakah yang menjadi jawab saudara? Tuhan menantikan. Saudara, kiranya kita boleh tetap setia di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan biarlah di tahun yang baru ini kita boleh ambil komitmen bahwa di tengah berkat, anugerah, kebebasan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bekerja, berusaha, melayani, beribadah dan untuk hidup, biarlah kita mengerjakannya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa begitu banyak kebebasan yang Kau berikan kepada kami, tapi kami harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tolong kami, supaya kami boleh taat mendengar perintah-Mu. Apa yang Kau perintahkan kami lakukan, dan apa yang Kau perintahkan untuk melarang kami melakukan, kami juga taat. Biarlah kami ya Tuhan, boleh ditemukan bahwa kami setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.